Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajrul Gandhi, NIM 202401010360, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 11 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Dewi Inayatul Sakinah, SEME. Baik, langsung saja pada pembahasan makalah kelompok pertama, yaitu konsep ekonomi makro Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas kebijakan dan mekanisme dalam skala luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi ini berfokus pada bagaimana Islam mengatur pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ekonomi makro Islam. Yang pertama adalah tauhid, keamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga ada larangan riba, gharar, dan maisir. Yang keempat ada kesejahteraan sosial. Yang kelima ada kepemilikan dalam Islam. Yang keenam ada peran negara dalam ekonomi. Yang ketujuh ada kerja keras dan produktivitas. Yang ke-8 ada stabilitas ekonomi dan keuangan. C. Perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional. Ekonomi makro Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam berbagai aspek seperti sistem keuangan, kebijakan fiskal, dan administrasi distribusi kekayaan. Dalam ekonomi konvensional, suku bunga menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter. Sedangkan dalam ekonomi Islam, sistem bagi hasil zakat menjadi instrumen utama. Baik, lanjut pada kelompok kedua, yaitu uang dalam ilmu ekonomi Islam dan konvensional. Sejarah uang pada masa keislaman. Pada masa Nabi Muhammad, masyarakat Arab Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang mereka yang diterima berupa dinar emas dan dirham Hercules, dirham perak dinasti Bizantium, dan sasaran dari Irak. Yang pertama, pada masa khalifah. Pada masa Umar, yang logam sangat terasa dengan penetapan standar untuk koin dinar dan dirham. Berat 7 dinar sama dengan berat 10 dirham standar. Dinar emas adalah emas sama dengan berat 10 dirham. Sedangkan dirham harus terbuat dari perak murni seberat 3,0 gram. Keputusan ini juga diambil oleh para ulama saat itu. Definisi uang. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta untuk melunasi utang. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Selain itu, uang memudahkan pencatatan dan perbandingan nilai barang dan jasa, serta memungkinkan individu menyimpan kekayaan dalam bentuk mudah digunakan sebelum uang digunakan. C. Fungsi uang. Yang pertama sebagai medium of exchange, yaitu uang sebagai alat pertukaran. Yang kedua ada unit of account, uang sebagai satuan hitung atau pengukurannya. Yang ketiga, store of value, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan. Yang keempat, neon of payment, uang sebagai alat pertukaran. Makalah kelompok 3. Yang pertama ada inflasi dalam perspektif Islam. A. Konsep inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, inflasi tidak dipandang semata-mata sebagai fenomena moneter, tetapi juga terkait erat dengan aspek moral dan keadilan sosial. Yang pertama ada inflasi alamiah. Inflasi alamiah terjadi karena faktor-faktor alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti bencana alam yang menyebabkan gagal panen dan kelangkaan barang. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia. Inflasi jenis ini terjadi karena kesalahan kebijakan atau tindakan manusia seperti korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan pencetakan uang yang berlebihan.
Penyebab inflasi menurut pandangan Islam, yang pertama karena riba, yang kedua karena penimbunan, yang ketiga pencetakan uang, yang keempat adalah manipulasi pasar. B. Solusi penanganan inflasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama, implementasi sistem keuangan berbasis syariah. Penerapan sistem keuangan yang bebas dari riba dengan menggunakan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan mubarahah seperti bagi hasil, menggantikan sistem bunga sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi biaya. Yang kedua, penggunaan mata uang yang stabil. Islam mendorong penggunaan mata uang yang stabil, mencatat penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang mampu mempertahankan nilai dalam jangka panjang. 4. Penerapan hisbah, pengawasan pasar. Sistem hisbah berperan mengawasi pasar agar berjalan prinsip syariah, mencegah penimbunan manipulasi harga dan praktik tidak adanya lainnya. Baik, lanjut pada kelompok 4. Teori nilai tukar Islami. Konsep nilai tukar dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, nilai tukar harus mencerminkan nilai intrinsik dalam suatu mata uang dan harus bebas dari unsur riba dan spekulasi. Prinsip-prinsip nilai tukar Islami, yang pertama ada larangan riba, yang kedua ada larangan gharar, yang ketiga berdasarkan nilai real, yang keempat ada stabilitas moneter. Yang selanjutnya, perbandingan teori-teori nilai tukar dan konvensional. Aspek teori nilai tukar konvensional. Teori nilai tukar Islami berbasis nilai tukar permintaan dan penawaran pasar. Berdasarkan nilai tukar intrinsik, emas dan perak, stabilitas fluktuasi dan rentan terhadap spekulasi lebih stabil, dan sistem berbasis komoditas spekulasi diperbolehkan terutama dalam forex trading. Dilarang karena mengandung gharar dan maisir. Tantangan implementasi nilai tukar Islami. Yang pertama ada dominasi sistem flat money. Yang kedua ada kurangnya dukungan infrastruktur. Yang ketiga adanya globalisasi. Baik, selanjutnya makalah kelompok 5. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada definisi, konsep, dan macam kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk memperbaiki perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan prinsip syariah. B. Perbedaan kebijakan moneter konvensional dan Islam. Kebijakan moneter Islam dan kebijakan moneter konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam hal prinsip, instrumen, dan tujuan. Yang pertama, kebijakan moneter Islam menekankan pada larangan riba, penggunaan non-riba, keadilan sosial, sedangkan kebijakan moneter konvensional fokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan bunga instrumen dan utama. Peran bank sentral dan kebijakan moneter. Yang pertama, dalam sejarahnya, bank sentral adalah institusi yang lahir dan dari kehidupan untuk membiayai ekspansi militer di Eropa pada awal abad ke-20. Bank sentral mulai berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter dimulai ketika uang kertas mulai menggantikan uang emas dan uang yang dikeluarkan oleh pihak sentral tidak didukung dengan cadangan emas. Menjalankan fungsi-fungsi dasar bank sentral sebagaimana dalam perekonomian modern kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, penerbitan mata uang. Yang kedua, pengadaan pembiayaan. Yang ketiga ada pengawasan suku bunga. Alat elemen kebijakan moneter. Yang pertama ada statutory requirement pada ekonomi Islam. Yang kedua ada credit ceiling, yaitu batasan nilai pembiayaan tertinggi.
yang bisa diibaratkan bank untuk menjamin bahwa penciptaan pembiayaan total, untuk menjamin bahwa penerapan pembiayaan total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga ada demand deposit. Yang keempat ada common pool. Yang kelima adalah moral suasion, yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan bank sentral dengan bank konvensional untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dianggap bank komersial. Baik, selanjutnya kelompok 6. Money supply and money demand. Money supply adalah jumlah total uang yang beredar di masyarakat, termasuk uang tunai dan simpanan yang dapat ditarik kapan saja, serta simpanan berjangka dan quasi money. Money supply berperan sebagai alat transaksi yang mendorong aktivitas ekonomi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua, money demand. Permintaan uang adalah keinginan atau hasrat masyarakat untuk memegang uang tunai atau liquid dalam waktu suatu tertentu, bukan dalam bentuk kekayaan lain seperti obligasi atau aset tetap. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi money supply and money demand. Yang pertama adanya tingkat suku bunga. Yang kedua ada nilai tukar. Yang ketiga ada cadangan devisa. Yang selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi money demand. Yang pertama ada tingkat suku bunga, berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang, namun arah pengaruhnya bisa berbeda. Beberapa studi menemukan pengaruh negatif, suku bunga naik, permintaan uang turun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi umumnya berpengaruh positif terhadap permintaan uang dalam jangka panjang, artinya saat berpendapatan real naik. Yang ketiga, inflasi menunjukkan pengaruh yang bervariasi. Adanya yang menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan. C. Analisis hubungan antara money supply dan money demand. Yang pertama ada hubungan pasar. Yang kedua ada keseimbangan antara money supply dan money demand. Yang ketiga ada peran suku bunga. Yang keempat ada dampak aktivitas ekonomi. Yang kelima bukti empirik di Indonesia. Dampak ketidakseimbangan antara money supply dan money demand terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas moneter. Yang pertama, inflasi. Ketidakseimbangan terutama terjadi karena money supply melebihi money demand, menyebabkan kelebihan di masyarakat. Hal ini mendorong kenaikan permintaan di agregat yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi, sehingga harga naik secara terus-menerus atau inflasi terjadi, dikenal sebagai demand pull inflation. Yang kedua, stabilitas moneter. Ketidakseimbangan ini juga mengancam stabilitas moneter. Kelebihan uang beredar dapat menurunkan nilai tukar mata uang domestik, memicu ketidakpastian pasar dan keanggaran masyarakat menabung. Bank sentral harus mengatur money supply agar sesuai dengan money demand yang guna menyapa stabilitas harga dan nilai mata uang. B. Contoh kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatur money supply dan money demand. Yang pertama, menurunkan suku bunga agar masyarakat dan pelaku usaha lebih terdorong untuk meminjam dan membelanjakan uang. Yang kedua, menurunkan persyaratan cadangan wajib sehingga bank dapat menyalurkan lebih banyak kredit. Yang ketiga, membeli surat berharga pemerintah untuk menambah likuiditas di pasar. Yang keempat, menaikkan suku bunga bank sehingga biaya memegang uang lebih mahal dan masyarakat cenderung menabung. Yang keenam, meningkatkan persyaratan cadangan wajib bank sehingga bank harus menyimpan lebih banyak dana dan menyalurkan kredit lebih sedikit. Yang ketujuh, menjual surat berharga pemerintah untuk likuiditas dari pasar.
Baik, selanjutnya dari makalah kelompok 7, kebijakan fiskal Islami. Pengertian kebijakan fiskal Islami ditinjau secara etimologi. Kebijakan Islami berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan polisi diberi arti yaitu bermacam-macam. Herbert P. Laswell dan Abraham Capian memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. B. Sejarah kebijakan fiskal di Islam. Yang pertama ada kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Dari golongan muslim terdiri atas zakat, usyar, zakat fitrah, wakaf, anwal, fadlah, nawaib, dan tentu saja sedekah seperti kurban dan kafarah. Barang yang nilainya lebih dari 20 dirham usyar yang juga dipungut perdagangan kafir yang melewati perbatasan disebabkan adanya perjanjian antara kaum muslim dengan mereka yang salah satunya menyebut tentara usyar. Zakat dan usyar merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa Rasulullah. Kedua jenis pendapatan ini berbeda pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Nawaib adalah pajak yang jumlahnya besar dan dibebankan pada kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara-negara dalam darurat. Yang kedua, kebijakan fiskal pada masa Nabi. Yang pertama ada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kontribusi yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada perhatian terhadap kekurangan perhitungan zakat. Yang kedua ada pengembangan pembangunan Baitul Mal, penanggungan jawab Baitul Mal. Yang ketiga ada menerapkan konsep balance policy di Baitul Mal. Yang kedua ada kontribusi khalifah yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama ada pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Yang kedua, mendesifikasikan terhadap objek zakat dan tarif. Pengembangan pajak pertanian, misalnya penanaman 1/10 hasil pertanian. Yang ketiga, kontribusi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama ada pembangunan perairan. Yang kedua ada pembentukan organisasi. Yang ketiga, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beberapa kebijaksanaan yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain, yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada di Baitul Mal. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran. Baik, selanjutnya kita lanjut pada kelompok 8. Karat based on productivity. Konsep dasar karat. Karat mulai dikenal setelah penaklukan wilayah-wilayah baru oleh umat Islami pada masa abad ke-7 Masehi. Setelah penaklukan tanah yang diambil dari non-muslim baik melalui perang maupun melalui perjanjian damai. Dikarenakan karat, pajak ini dikenakan sebagai bentuk kapasitas atau penggunaan tanah dan hasil pertanian yang dihasilkan. Jenis-jenis karat. Yang pertama ada karat tanah. Yang kedua ada karat hasil. Yang ketiga ada karat tetap. Yang keempat ada karat variabel. Yang kelima ada karat untuk non-muslim. Yang keenam ada karat sewa. Yang ketujuh ada karat pertanian. B. Produktivitas dalam ekonomi. Produktivitas dalam ekonomi merujuk pada efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan sumber daya seperti modal tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan produktivitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Produktivitas adalah ukuran efisiensi dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Peningkatan produktivitas sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengangkat taraf hidup di masyarakat. Baiklah. C. Hubungan antara karat dan produktivitas.
Yang pertama ada karat sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas. Karat dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor pertanian dengan cara yang strategis, sebagai pajak yang dikenakan atas hasil pertanian atau tanah hasil pertanian untuk berusaha lebih keras dalam mengelola pertanian. Yang kedua, dampak karat terhadap pengelolaan sumber daya. Yang pertama, ada karat dapat mendorong petani untuk melebihi efisien dalam penggunaan sumber daya. Hal ini dapat mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih baik seperti penggunaan pupuk yang tepat, taktik irigasi yang efisien, dan pemilihan varietas tanaman yang unggul. Yang kedua, karat dapat mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, karat juga dapat mempengaruhi pola penggunaan lahan. Hal ini menyebabkan berubah dalam pola tanam dan penggunaan lahan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keberagaman tanaman dan kesehatan tanaman jika tidak dikelola dengan baik. Baik, studi kasus pada masa ini dinasti Fatimiyah, karat dikenakan sebagai pajak atas tanah pertanian yang dikelola oleh petani. Pajak ini ditetapkan berdasarkan hasil panen, sehingga petani memiliki insentif untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Dalam konteks ini, karat berfungsi sebagai pendorong bagi petani untuk mengadopsi teknik pertanian untuk lebih baik. Penerapan karat berkontribusi pada peningkatan hasil panen di Mesir. Baik, lanjut pada kelompok 9, pajak terhadap penawaran. Pengertian pajak dan penawaran. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk kepentingan publik. Penawaran juga adalah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama, ada jenis-jenis pajak yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, ada pajak penghasilan. Yang ketiga, ada pajak ekspor dan impor. Yang keempat, pajak lingkungan. D. Analisis teoritis pajak dan otoritas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis, beban pajak yang mudah dialihkan ke konsumen. Yang kedua, ada pajak inflatis. Produsen menanggung beban pajak lebih besar, menyebabkan berkurangnya margin keuntungan. Dampak pajak terhadap investasi dan produk. Pajak yang tinggi dapat membuat investor enggan menanamkan modal, terutama dalam sektor produksi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi ikut terhambat. Baik, langsung ke kelompok 10, pertumbuhan ekonomi dan perspektif Islam. Teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada teori klasik, dikembangkan oleh Adam Smith. Teori ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 4 faktor: jumlah penduduk, stok modal, kekayaan alam, dan teknologi. Namun, keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita sangat penting agar pertumbuhan tetap optimal. Yang kedua, ada teori Malthus. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung lebih tepat daripada pertumbuhan sumber daya kehidupan yang dapat menyebabkan kemiskinan. Yang kedua, ada teori Schumpeter. Schumpeter menekankan pentingnya inovasi oleh pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi terhadap mencakup pengembangan produk baru, efisiensi produk, serta perubahan dalam organisasi. Namun, pertumbuhan ini bersifat siklus dan bisa kembali setelah mencapai puncak. B. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam.
Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari tugas pemakmuran bumi sebagai firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 61. Pertumbuhan dalam Islam tidak hanya menyangkut aspek material tapi juga spiritual, tidak hanya menyangkut keadilan distribusi yang merata dan peningkatan martabat manusia secara holistik. Produksi ekonomi mengandung mudarat tidak dianggap sebagai pertumbuhan dalam Islam. C. Mode pertumbuhan ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada rububiyah, yang ketiga ada khalifah, yang keempat ada tazkiyah. D. Pengertian dan aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan lebih bersifat menyerah dan mencakup aspek pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, distribusi pendapatan. Yang ketiga, perubahan sektor struktur ekonomi dari sektor primer ke tersier. Yang keempat, peningkatan kualitas SDM. Yang kelima, pengurangan kemiskinan. Yang keenam, pembangunan infrastruktur. Yang ketujuh, kelestarian lingkungan. Baik, langsung kita pembahasan ke terakhir, kelompok 11, konsep pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. B. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada kebijakan makro, yang kedua ada kebijakan meso, yang ketiga ada kebijakan makro. Strategi pembangunan mencakup peningkatan investasi baik domestik maupun asing. Yang kedua, pengembangan SDM. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi, energi, dan telekomunikasi. Yang kelima, penguatan institusi. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan dan inklusif, menjaga lingkungan dan pemetaan hasil pembangunan. Tujuan dan pemerataan hasil pembangunan. Yang pertama ada meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua meningkatkan standar hidup. Yang ketiga ada memperluas pilihan ekonomi dan sosial. Yang keempat pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Yang kelima pengembangan infrastruktur dan teknologi. Yang keenam ada peningkatan daya saing global. Yang ketujuh mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, manfaat pembangunan antara lain. Yang pertama ada output dan kekayaan negara. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan dan pilihan masyarakat. Yang ketiga memungkinkan eksplorasi dan sumber daya alam secara maksimal. Yang keempat menyediakan banyak jasa untuk kebutuhan. Yang kelima ada mengurangi kesenjangan antara negara yang berkembang dan maju. Yang keenam, mengubah pola pikir dan struktur sosial ekonomi masyarakat ke arah lebih rasional dan maju. Baik, itulah tadi yang saya bisa sampaikan rangkuman dari makalah kelompok 1 sampai kelompok 11. Bila ada salah kata mohon dimaafkan atau kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.